Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Nah, di video kali ini saya ingin menunjukkan aplikasi yang dipakai oleh DC untuk mengimpor kontak-kontak Anda ke sistemnya pinjol. Jadi ketika Anda minjol, mungkin di pinjol yang ilegal, itu kontak-kontak galeri Anda itu ditransfer ke sistemnya pinjol. Ya, terutama pinjol ilegal. Oke, kenapa? Ya buat ancaman. Ya, sudah jelas. Kenapa pinjol ilegal itu mengambil kontak-kontak kita, daftar telepon kita, riwayat panggilan kita, galeri kita, karena untuk mengancam, guys. Ya, bukan untuk alasan apapun. Nah, harusnya dari situ kita sudah tahu, oh ternyata pinjol itu hanya bisa mengancam saja. Seperti itu. Ya sudah, kalau gitu megalbay. Pinjol yang banyak, minjol ya, semuanya dipinjolin yang ada di Play Store itu ya. Ya sudah, galbaikan. Ya, pinjol di Indonesia hancur, ya musnah, tidak ada lagi, sudah jadi artefak, ya kan? Sudah, masalah berkurang. Indonesia tidak punya masalah pinjol. Sangat gampang sekali ya, sebenarnya gitu ya. Nah, itulah entah kenapa sampai sekarang masih ada saja pinjol itu, gitu. Oke ya, kita nanti bahas berita itunya nanti saja, gitu ya. Yang sekarang ini ya, saya akan memperdalam tentang ancaman DC. Gitu. Di sini sudah ada yang diancam gitu. Jadi gini, ada nasabah pinjol sudah galbay mengirimkan hal ini. DC-nya bilang semua nomor kontak yang di HP lo sudah dikopi dan foto pengajuan lo ditelanjangi. 30 menit ke depan enggak lo selesaikan urusan lo, gue bikin rame semua nomor yang ada di HP lo ya. Lo main-main sama gue bisa dengan mudah mainin data lengkap lo di sini. Ingat, verifikasi ektp itu datanya valid. Ya seperti itu. Ini nggak ada titik komanya, bingung saya bacanya juga gitu. Nah tapi ya saya kalau Raja Galbay sudah diberikan ya penagihan seperti ini ya, lo main-main sama gue bisa dengan mudah mainin data lengkap lo di sini. Mainkan, ya segera mainkan. Saya balasnya gitu. Ya saya ketik mainkan saja data-data saya. Ya kan? Oh enggak, nanti sore, nggak bisa, sekarang aja. Ya, sekarang udah mau jam 1 nih ya. Sudah jam 1. Sekarang ya, saya mau lihat gimana mainin data saya. Ya kan? Apakah diajak ke taman bermain ya, data-data saya terus dinaikin perosotan gitu kan. Cuir, meluncur gitu. Terus KTP saya ditaruh di ayunan gitu, diayun-ayunkan. Gimana maininnya? Ya kan saya mau tahu. Ya, nah kenapa kalau Raja Galbay diancam oleh DC, malah Raja Galbaynya nantang? Itu karena yang pertama agar cepat guys, ya, agar cepat. Yang kedua menyampaikan pesan bahwa saya ini tidak takut sama sekali dengan yang namanya pinjol dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Para pinjol ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, yang pertama biar cepat. Maksudnya apa? Biar cepat. Kalau sudah sebar data, biasanya sudah ya DC itu aduh udah disebar data nih nggak mempan, udahlah cari yang lain ya, karena DC pinjol itu punya target juga, mereka harus cari tagihan yang benar-benar bisa bayar ya, sedangkan ketemu dengan orang seperti Raja Galbay ya kan yang diancam sebar data malah nantang balik suruh sebar datanya gitu, ini sudah dead end, ibaratnya sudah jalan buntu. Ya, Anda masuk gang jalan buntu, pasti balik lagi. Ya kan seperti itu logikanya. Sama juga di DC pinjol, gitu kan. Saya tantangin suruh sebar data lagi, ya kan. Kebanyakan DC-DC ini pada nggak mau sebar data. Ya kan? Karena sudah tahu, ini orang nggak bisa ditagih. Itu yang pertama, biar cepat. Kita biar nggak nagih-nagih lagi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah menyampaikan pesan bahwa saya ini tidak takut dengan pinjol. Setelah nasabah ini disebarkan datanya, ternyata tidak ngaruh sama sekali. Ya, mereka malah tetap nantang. Gitu kan, udah capek, males. DC pinjolnya juga masih mending nyari yang lain. Gitu, oke? Nah, tapi kalau saya ke Anda, ya ke para viewers Raja Galba ini, lebih baik Anda tidak seperti saya. Jangan seperti saya, ya. Karena yang seperti saya itu boleh-boleh saja asal mentalnya kuat. Kenapa? Karena bisa saja DC pinjol ini ngamuk-ngamuk, tantrum gitu kan, seperti anak kecil yang pengen dibeliin es krim tapi nggak dikasih gitu kan. Lalu dia ini ngirim GoFood ke rumah Anda, ngirim lainnya gitu kan ke rumah Anda, paket-paket gitu ya. Nah itu nggak usah. Oke, masih mending Anda abaikan saja. Oke, nah sekarang coba kita lihat aplikasi ya yang dipakai oleh DC untuk mengimpor kontak dan galeri Anda. Ini dia aplikasinya. Ya, so, oh ini ya. Ini adalah aplikasi dari
DC pinjol tersebut gitu. Ini gimana ini maksud? Oh, ini ya. Aplikasinya namanya DR gitu ya. Ini kalau nggak salah Droid Reminder, kalau nggak salah. Drawminder apa kalau nggak salah ya. Namanya Drawminder. Kita coba kita download dulu ya gambarnya. Nah, ini adalah aplikasi yang digunakan DC untuk menagih Anda atau mengambil kontak Anda ya. Ini namanya Drawminder. Coba ya kita ke Google dulu ya. Nah, ini ya namanya Drawminder, bener ya, DR lonceng gitu kan. Nih, ya DR lonceng kan gitu kan. Ini DR lonceng gitu, Drawminder gitu. Nah, sebenarnya ya DC pinjol yang tadi itu hanya berpura-pura saja ingin menyebarkan data ya, ini dimerahin gitu ya. Sebenarnya ini nggak bisa ini begini. Aplikasi Drawminder itu tidak bisa mengambil kontak-kontak Anda. Oke, karena Drawminder itu adalah aplikasi pengingat atau aplikasi schedule ya, bukan aplikasi software yang dipakai untuk mengambil data-data Anda ya. Nih, di sini ini adalah fitur-fitur dari Drawminder. Nah, kita lihat satu-satu. Manajemen reminder. Manajemen pengingat. Reminder itu pengingat gitu ya. Memudahkan Anda untuk memantau dan mencari data-data pengingat yang Anda butuhkan. Lalu manajemen kolom khusus. Anda dapat menambahkan atau merubah kolom Anda sendiri pada formulir sesuai kebutuhan tanpa batasan. Menerima feedback. Ya, manajemen penggunaan dan akses. Daftarkan pengguna lain ke dalam akun Anda dan menentukan perannya sebagai tim customer atau peran lainnya. Lalu URL dengan subdomain khusus. Daftarkan alamat subdomain Anda sekarang juga sebelum digunakan pengguna lain. Lalu kalender publik. Anda dapat memberikan akses event Anda kepada publik sehingga siapapun melihatnya dan berlangganan untuk mendapatkan notifikasinya. Tidak ada, ya guys ya. Tidak ada yang namanya mengambil data dari HP seseorang. Ya. Nah, di sini saya ingin menyadarkan Anda bahwa ini itu hanyalah sebuah ancaman saja ya. Mereka pakai ini ya, pakai aplikasi kerja mereka untuk menakut-nakuti Anda, padahal yang namanya copy paste data seorang nasabah itu ada di depan, yang artinya ada di awal ketika Anda mengajukan pinjaman ya. Misal Anda mengajukan pinjaman di Dana Mertua, dompet mertua gitu ya. Lalu Anda masukkan KTP Anda masukkan kakak Anda dan lain-lain. Itu aplikasi pinjol ilegal Dana Mertua tersebut akan segera mentransfer galeri Anda, kontak-kontak Anda, dan yang lainnya itu di awal, bukan pada saat galbay. Ya, kalau misalkan mereka ini mau mengimpor gitu ya, mau mengimpor data-data Anda ketika Anda sudah galbay, emangnya aplikasinya masih ada di handphone? Ya, di handphone nasabahnya. Bisa saja sudah dihapus. Ya, gampang dihapusnya. Ya kan? Maka dari itu, yang namanya pengambilan data-data pribadi itu di awal, bukan pada saat Anda galbay. Kalau Anda sudah menghapus aplikasinya, itu maka tidak bisa diambil. Kalau Anda sudah menghapus aplikasi pinjol ilegal tersebut, ya maka tidak bisa diambil. Mau gimana ngambilnya? Ya. Maka dari itu, bagi Anda yang galbay-galbay di pinjol ilegal, segera hapus saja aplikasinya. Gitu. Nah, apalagi kalau pinjol yang legal, ini nggak bisa. Ya, Anda sudah galbay, terus tiba-tiba mau ngambil data pribadi Anda, oh tidak bisa sama sekali. Gitu, ya oke. Jadi lupakan yang namanya sebar data, pemblokiran nomor rekening. Saya sudah galbay hampir mau 5 tahun, rekening saya masih dari dulu, dari tahun 2016 kalau nggak salah. Saya bikin rekening tahun 2016, apa 2018 gitu ya. Saya galbay di pinjol dan sampai sekarang tidak pernah ganti rekening dan tidak ada yang bisa mengambil uang dari rekening saya atau memblokir rekening saya. Gitu, oke? Nah, jadi bagi Anda yang baru galbay dan ingin disebar datanya, satu saran saya yaitu adalah ikhlaskan saja, toh tidak selamanya. Ya, Anda juga bisa bilang bahwa itu data saya disalahgunakan, sudah beres. Gitu. Saya jamin itu beres ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.
DC-nya bilang semua nomor kontak yang di HP lo sudah di-copy dan foto pengajuan lo ditelanjangi. 30 menit ke depan nggak lo selesaikan urusan lo, gue bikin rame semua nomor yang ada